Sebentar Kak, sebentar. Oke, kita mulai aja ya Kak. Oke. Baiklah, kita masuk ke orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Oke, selamat datang Bapak Ibu peserta atau kakak-kakak di PPKG PJOK. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam damai. Selamat sore Kak. Alhamdulillah pada pagi sore hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pertama kali dalam pengimbasan PPKG PJOK. Baiklah, selanjutnya itu saya akan ke slide kedua. Saya memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya sebelumnya ngajar di SMP Negeri 11 Atap Minas di Kabupaten Siak, tepatnya di Kecamatan Minas. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu, di sini kita sama-sama belajar karena selama 3 bulan kurang lebih saya menempuh pendidikan PKG PJOK ini, yaitu pengembangan, di mana kita mengembangkan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, memendamkan gerak kepada anak, belajar gerak, seterusnya gerak membelajarkan kita. Itu singkat perkenalan dari saya. Selanjutnya itu saya memperkenalkan diri bagi kakak-kakak. Oh, di sini kesepakatan dulu ya Kak. Saya di sini kita manggilnya kakak ya Kak. Setuju Kak? Setuju Kak. Oke, di video kakak kita manggil. Saya minta itu di kolom chat Bapak kakak-kakak sekalian membuat sertakan nama, benda hidup atau benda mati yang menggambarkan diri kakak, atau seperti binatang bisa juga, seperti semut, menemukan kerja keras atau kerjasama menghasilkan suatu tujuan. Boleh di kolom chat Kak, dari sekolah mana memperkenalkan dirinya Kak? Di kolom chat ya kakak-kakak. Tulis nama, asal sekolah, terus benda apa yang menggambarkan diri kakak. Bisa Kak di kolom chat? Oke, Kak Andri Dino Kolis. Dari sekolah mana nih Kak Andri?
SDN 025 Dundangan Pangkalan Kuras Pelalawan. Oke, selamat bergabung ke Andri Dinul. Selanjutnya di kolom chat ya kakak-kakak. Oke, Kak Ade. Kak Ari. Kenapa Kak Ari? Di kolom chat aja ya kakak-kakak. Kak Indra dari SD 017 Sore 1 Pelalawan. Oke, terima kasih Kak Indra. Kak Nugrah Fitra Ramadan. Asal sekolah SDN 005 Palas Pangkalan Kuras. Oh, semua kerinci ya. Oke, ada lagi. Ini kakak Yusmi, SD Anwar Karim 1 Pangkalan Kuras. Oke Kak Yusmi. Mohon maaf Kak, tadi lagi di jalan nggak bisa ngangkat telepon. Ade Ridwan. Oh ini SMA ini ya Pak. Kakak Ade ini ya. Kakak Ade SMA 2 Pangkalan Kuras. Oke, selamat bergabung Kak. Oke, alhamdulillah ya kita udah 13 bergabung. Ini kakak Ray Martin Sinurat SMP Negeri 5 Pangkalan Kuras. Luar biasa ini. Ada lagi Kak? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya Kak. Pertama saya sangat senang bisa pengimbasan diseminisasi ini di Kabupaten Pelalawan. Setidaknya di Kecamatan Sore Pangkalan Kuras semua nih Kakak. Iya Kak, Pangkalan Kuras semua Kak. Ya. Oh, kalau Pangkalan Kuras tuh dari Palas jauh nggak Kak? Palas. Dari mana Kak? Palas, daerah Palas. Palas itu nama desa sebelum Kemang, Oh. sebelum Kerinci itu. Oh, sebelum Kerinci ya. Ya. Oh, ya. Saya tahunya Palas gitu ya. Oke, agenda kita pada sore hari ini kakak-kakak 90 menit. Yaitu pertama 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. 15 pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. 5 menit pengantar lakukan modul 2.1. 10 menitnya yaitu pemetaan harapan dan kekhawatiran. 5 menitnya nanti kesepakatan kelas. 10 menit perkenalan fasilitator beserta udah tadi ya. Kita lanjut nanti kakak modul 1.1 tatap maya tetap 45 menit 1 jam. 5 menitnya pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. 15 menitnya mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Apa itu refleksi? 10 menit. Dan 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. 10 menit analisis cerita. 5 menitnya refleksi dan foto bersama. Ini agenda kita pada sore hari ini ya kakak-kakak. Tujuan dari sesi materi orientasi program PKG PJOK. 1. Fasilitator dan peserta saling mengenal. Ya pasti kita saling mengenal ya kakak-kakak. 2. Yaitu peserta memahami arah paradigma PJOK.
yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita sekarang artisnya itu peserta didik ya kakak-kakak. Yang ketiga itu peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat itu peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Berikutnya itu slide saya terlihat di laptop atau HP kakak-kakak? Terlihat. Oke. Apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah, Kak? Ada yang bisa komentar, Kak? Bisa di raise hand atau apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kita, kakak-kakak? Kak Anugrah nih, bisa nih. Baik, terima kasih Kak. Oke. Menurut saya tujuan dari pelajaran PJOK ini kita bisa mengembangkan anak secara keseluruhan, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Kak. Oke, terima kasih Kak Anugrah. Jadi pembelajaran PJOK di sekolah ini sangat-sangat komplit ya Kakak. Iya. Karena inilah namanya PJOK, belajar gerak ya. Selanjutnya itu, apakah betul PJOK untuk prestasi ya kakak? Ada yang bisa menambahkan atau memperkuat gitu kakak? Dari data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal yang tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Gimana Kak? Apakah betul Kak PJOK untuk prestasi? Ada yang bisa raise hand atau kita di sini saling belajar, saling berbagi aja Kak. Pak apa bisa nih? Pak Ade, Kak sorry maaf. Tentu kalau kita berbicara tentang prestasi, itu mungkin ada tempatnya ya Kak. Kalau sekolah itu adalah tempat pendidikan ya. Kalau bicara prestasi, tentu ada programnya yaitu. Semua ada prosesnya, sedangkan olahraga pendidikan yang berada di sekolah itu hanya sekedar gerak, tidak ada program. Jadi kalau kita mau prestasi, semua itu harus jelas ya kakak. Dari latihannya, minimal itu seminggu itu 3 kali, sedangkan PJOK pembelajaran di sekolah 1 kali seminggu. Jadi kalau untuk prestasi, mungkin kalau di sekolah belum lagi menurut saya. Tapi dikembangkan di sebuah klub-klub, barulah bisa prestasi itu akan muncul. Tapi dasarnya semua itu pasti dari gerak gitu Kak. Kita lanjut ya Kak. Nah ini kakak, apakah betul PJOK sebagai hiburan kakak? Kak Saula ini dari tadi
ngangkat tangan terus. Kak Saula. Mau nanya paling dia Kak. Oh ya, boleh. Mungkin tertekan mungkin Kak. Kak Anugrah, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Ini ada nih yang angkat tangan, Maratua Nasution, Kak Maratua. Halo, Kak Maratua. Saya senang nih semua bisa bergabung. Karena kelas-kelas lain banyak Kak yang mundurkan diri karena alasannya PPG gitu Kak. Padahal kalau sekali jalan kedua-duanya tak masalah Kak. Gimana Kak Maratua? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Setuju tak ada ya kakak? Kalau Betul, menurut Kak. saya pribadi, Oke, kalau menurut saya pribadi Kak, ya Kak Ray. saya Ray Martin Sinurat. Kalau untuk tujuan utamanya, ya dia lebih kepada meningkatkan kebugaran jasmani kita Pak, Ya, kebugaran jasmani peserta didik. ya betul. Namun di samping itu, kalau kita lihat atau saya sendiri pada saat jadi siswa untuk pelajaran PJOK ini saya sangat senang. Jadi kalau kita bilang hiburan mungkin tidak jadi tujuan utama, tapi bagi siswa yang menyenangi kegiatan-kegiatan olahraga mungkin bisa jadi ini menjadi hiburan untuk mereka di luar dari mata pelajaran yang lain. Izin jawaban seperti itu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Ray Martin Sinurat. Memang sih Kak, dalam di sekolah terkadang anak-anak ini jumpa gurunya, guru PJOK-nya aja udah senang dia kadang kan. Kadang ada pelajaran PJOK udah senang dia kan. Itu suatu kebanggaan bagi kita mengajar PJOK Kak. Oke, ada lagi kakak-kakak yang ingin menguatkan, menambahkan? Tadi Kak Mustopik kalau nggak salah. Halo Kak Mustopik. Ya Kak Rido. Oke, lanjut Kak. Kalau saya Enggak. sih bersama dengan Pak Rai itu gitu-gitu Ya. saya. Kan sebenarnya di sekolah itu biasanya kan anak-anak sudah menjumpai pelajaran ya mungkin yang menekan dia, yang merasa dia suntuk, pelajaran-pelajaran seperti biasa lah Kak Ya, Rai. betul, Apa betul. itu. Nah, tibanya di jam pelajaran olahraga atau PJOK, mereka merasa terhibur. Ya, salah satunya mungkin itu mindsetnya mereka. Kadang kita melihat dari sudut pandangnya saja. Kadang ada orang yang melihat, oh jam PJOK itu paling paling santai, paling rileks, menghibur. Tapi nyatanya bukan itu yang tujuan kita utamakan. Ya, yang bilang Pak Rai itu benar sekali. Ya, kita harus ya memberikan kebugaran jasmaninya, materi-materi harus kita sampaikan kepada anak, sampai atau tidak, di balik itu ada hiburan untuk anak. Itu aja sih, Kak. Oke, sepakat kita ya Kak. Berarti dalam pembelajaran PJOK ini sesuai dengan Merdeka Belajar. Yang penting anak ini senang datang ke sekolah, senang belajar. Itulah tujuan dari Merdeka Belajar. Oke, ini Kak Maratua. Dari tadi Raisen ini Kak Maratua mau kasih komentar. Mungkin tertekan itu ya Pak. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti.
dan atau bahkan aktivitas lain yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Gimana nih Kak Anugrah, betul atau tidak nih? Kalau menurut saya Kak, kebugaran jasmani PJOK itu merupakan kebugaran Kak. Karena kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan lelah yang berlebihan. Jadi kan kita dalam PJOK ini kita mengajarkan atau melatih anak-anak supaya untuk melakukan aktivitas tubuh lokomotor ataupun non lokomotor. Jadi itu PJOK kalau saya bisa dijadikan untuk kebugaran. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Anugrah. Kebugaran jasmani ya. Tapi kalau kita membuat anak untuk bugar itu mungkin untuk di sekolah perlahan gitu ya Kak. Yang penting mereka tahu bagaimana caranya bugar, menjadi bugar. Itu salah satunya anak-anak itu atau siswa kita tahu aja caranya untuk menjadi bugar. Tapi kalau kita paksakan mereka untuk bugar, mungkin tidak bisa ya Kakak. Betul Kak. Yuk, kita lanjut ya Kak. Tantangan utama PJOK, 1. Krisis identitas, kesulitan mengedefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang selanjutnya, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interview of the, apa nih, saya kurang hafal juga bahasa Inggris nih Kak. Lanjut, krisis fokus. Apakah benar ini kakak-kakak tantangannya Kakak? Krisis arah kita nih selama kita PJOK ini, yang Kakak rasakan selama ini, apakah kita krisis identitas? Tentu pembelajaran PJOK ini kita sebagai gurunya, yaitu kita tauladannya gitu ya Kak terhadap anak. Jadi kita harus menjadi tauladan yang tepat. Kita harus mencontohkan yaitu kepada anak. Inilah kita sebagai guru yang bisa membawa anak bergerak untuk lebih sehat jasmani dan rohaninya ya Kak. Kita lanjut. Kita oke Kak Saula. Oh baru bergabung ini ya. Kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran serta didik. Tujuan utama PJOK itu mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menentukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain secara aktif gitu ya Kak. Jadi tujuannya ini melatih kebugaran, tapi kita tidak bisa memaksa untuk anak itu menjadi bugar ya Kak. Karena kita di sekolah itu kan tempatnya pendidikan ya Kak. Yang penting kita bisa mengarahkan anak-anak tahu mereka cara bugar seperti sirkuit training untuk mencapai kebugaran ya Kakak, dan bisa bermain secara aktif. Oke, selanjutnya PJOK yang memfasilitasi belajar nikmat gerak. Nikmat gerak pasti lah Kak, kita bersepeda, di situ sudah ada gerak yang kita dapat, seperti berjalan santai juga mendapatkan gerak di situ ya Kakak. Kita lanjut aja nih.
Perkembangan pembelajaran PJOK. Kita lihat perkembangannya beberapa tahun belakang. Kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang kita harapkan yaitu kakak-kakak guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan yaitu kak pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kita lihat kemampuan anak terlebih dahulu. Bagaimana kemampuan anak tersebut? Lewat ini. Praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi pembelajaran yang diharapkan itu kak tidak ada milih-milih lagi. Semua itu untuk peserta didik. Kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Yang diharapkan yaitu pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Di sini pemahamannya itu untuk aktif sepanjang hayat ya kakak, dari keterampilan, bergerak. Jadi sekarang ini kak, yang penting anak tuh bergerak, tapi tidak sembarang bergerak ya kak. Bergerak untuk belajar ya, belajar untuk bergerak gitu kak. Kita lanjut. Tujuan dan dampak program ini ya Kak. Pengembangan kompetensi guru PJOK terus-menerus membaik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi menciptakan pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktif jasmani sepanjang hayat. Jadi inilah tujuan dan dampak program ini ya Kak. Semua itu berpusat kepada peserta didik agar pembelajaran itu bermakna, berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayatnya ya kakak-kakak. Oke, pengantar lakukan modul 2.1. Kita lanjut nih ya kak. Kak, izin bertanya dulu kak. Oke, boleh. Kak Rai, apa setiap kita Zoom ini harus dari LMS kita Pak masuknya Kak? Oh, bisa. Kalau apa Kak, kalau saya kirim WA yang dari situ aja masuk bisa juga Kak. Boleh. Oh, nggak apa-apa ya dari handphone aja Kak ya? Nggak apa-apa Kak. Soalnya saya kirim 2 itu kan, ada saya tautkan juga di LMS, di WA nanti saya kirim juga gitu. Oh, ini kebetulan masuknya dari WA aja Kak, nggak masalah kan? Nggak dari. Nggak masalah Kak, kan linknya itu juga. Oke. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Kakak, ini pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini nanti kakak di modul 2.1. Jadi saya mengingatkan nanti kakak-kakak di sekolah membuat video 30 menit tanpa edit saat pembelajaran PJOK. Praktek ini kakak-kakak di lapangan. Jadi ini nanti ini modul 2.1. Kakak-kakak merekam pembelajaran PJOK selama 30 menit tanpa di edit atau di cut ya kakak. Pokoknya pembelajaran PJOK di lapangan gitu kakak. Teknis lapangan ini baru modul 2.1. Lakukan saja dulu kak 30 menit.
Nanti ini 2.1 ini kalau nggak salah di LMS sekitar tanggal bulan depan itu Kak, tanggal 20-an ke atas lah gitu. Konsep keterampilan ini, lakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK. Tugas kakak-kakak itu merencanakan satu pertemuan. Ya, betul nih. Satu pertemuan aja ya, Kak. Yang mewujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Ya, Kak Saula? Ya, mohon izin Kak bertanya. Ya. Itu nanti mengenai video yang di-share di 2.1 itu dikirim lewat apa? Google Drive atau apa? Oh, iya betul. Terima kasih, Kak. Nanti kan video itu di LMS di apa itu, Kak? Kita bisa link videonya aja, Kak. Atau kalau Kakak ada YouTube, link YouTube-nya aja ditautkan di LMS nanti 2.1 itu. Nanti ada di LMS cara-caranya itu, Kak. Linknya aja, Kak. Oh, berarti ditempel linknya aja ya? Ah, iya. Siap, kalau siap. Kakak ada YouTube 30 menit, ya, ambil aja linknya, tempel aja situ nanti, Kak. Oke, terima kasih. Di LMS ya, Kak. Yuk. Saya lanjutkan. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan kakak-kakak sedang lakukan. Jadi ini tidak ada arahan ya, Kak. Yang penting Kakak bagaimana pembelajaran awal ini di lapangan 30 menit. Saya rasa 30 menit tidak cukup. Cuma ini kan bagaimana cara-cara Kakak memanfaatkan waktu 30 menit tersebut ya, Kak. Ini berikut ini aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktik ini. 1. Praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Nah, yang saya bilang tadi ya, Kakak. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa diedit. Jadi pengalaman saya nih, Kak, saya kan pernah juga ngerjakan tugas ini. Jadi main cepat aja gitu, Kak. Yang penting intinya tuh dapat gitu, Kak. Karena 30 menit saya rasa kurang waktunya itu, Kak. Jadi kita pandai-pandai ngatur di lapangan. Kita pangkas waktunya, tapi videonya harus natural gitu, Kak. Nah, tidak bisa diedit-edit. 2. Sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Kalau ini di lapangan ya. Dapat menggunakan penyanggah 3 kaki, yaitu tripod ini, Kak. Pakai tripod aja, Kak. Kalau suara Kakak udah jelas, nggak perlu pakai mic itu, Kak. Karena saya pernah lakukan nggak pakai mic itu. Taruh aja tripod di ujung atau di sudut situ. Yang penting nampak itu siswanya, kakaknya bicara jelas, udah cukup itu, Kak. Oke, suara guru harus terekam jelas. Ya, pasti nih, Kak. Yang penting suara kakak jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon. Kalau kakak-kakak ada mikrofon, silakan pakai. Selanjutnya yaitu unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul Daring perekaman pembelajaran di LMS. Jadi ini ada 2 nanti, Kak, yang Kakak unggah. Modul ajarnya juga gitu, Kak. Batas waktu pengunggahan. Ini ada batasnya, Kak. 18 Oktober untuk gelombang 2. Kita gelombang 1. Kita gelombang 2 ini, Kak. 22 Oktober. Jadi di LMS itu, Kak, ada batas rentang waktunya tuh, Kak. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, Kak? Izin Kak Rido. Oke, Kak Mustopik. Untuk pembuatan modul ajarnya itu atau ada hal yang tertentu enggak? Kita kan misalnya kan di Kumer kan kadang kita ada makai 3 yang terpenting, yaitu identitas, tujuan, dan langkah-langkahnya. Namun ada juga yang dalam Kumer itu ada 7 poin yang terpenting. Itu kita pakai mana?
Oh, di modul ajar gitu ya? Iya, kan katanya kita perlu buat modul ajar juga kan, Kak? Ya, sebenarnya modul ajar itu syaratnya aja, Kak. Jadi Iya, perencanaan kita. buat aja satu pertemuan, Kak, modul tuh. Iya. Ah, siap tuh nanti yang 7 langkahnya itu tidak masalah, Kak. Kakak cantumkan aja, enggak apa-apa juga. Yang penting tujuannya aja yang jelas, Kak, itu, Kak. Oke, berarti intinya kan videonya yang harus kita perjelas lagi ya, Kak ya. Ya, ya. Karena ini awal nih, Kak, baru awal, nanti ada lagi Kakak membuat video setelah ini. Jadi lakukan aja, Kak. Yang penting anak itu senang, anak itu aktif di lapangan. Ya, Itu Kak. aja, Kak. Satu lagi, Kak. Yup. Kak Rido kemarin kan udah pengalaman mengisi mengenai buat video ini kan. Ah. Nah, kemarin sempat buat pakai pemanasan nggak, Kak? Oh, Stretchingnya gitu. kalau kami sih, Kak, arahan dari fasilitator, Iya. kami malah kalau bisa itu Anjurkan. terserah sih katanya, terserah mau dipakai mau enggak. Oh. Itu kami langsung aja gitu, Kak. Jadi dia itu ibaratnya itu yang penting jangan sampai pemanasannya itu seperti komando gitu, Kak. Baris seperti tentara. Iya, iya. Yang Iya, penting iya. anak ini bergerak, Kak, gitu. Kalau pemanasan yang seperti komando itu berbaris-baris itu mungkin hindarilah itu, Kak. Itu kalau Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, makasih, Kak. Oke. Ada lagi, Kak, yang ingin bertanya? 30 menit aja nih, Kak, videonya, Kak. Ini mengingatkan dari sekarang nih, Kak. Izin, Kak. Ya, boleh, Kak Anugrah. Seandainya itu kan 30 menit. Kalau kita bagi pemanasan 5 menit, intinya 20 menit dan Ya. itunya penutupnya 5 menit semangat tuh, Kak. Enggak apa-apa, Kak Anugrah. Itu teknis di lapangan, Kak Anugrah. Mau Kak Anugrah buat 10 menit, mau buat 5 menit, itu diserahkan ke Kak Anugrah. Untuk itu yang penting di video itu, Kak, anak tuh bergerak semua, Kak. Jangan ada yang duduk gitu, Kak. Pandai-pandai Kakak lah itu kan di lapangan nanti kan. Gitu aja sih, Kak. Kak, berarti teknisnya diatur aja, Kak ya. Ya, dia diatur aja waktunya tuh, Kak. Enggak perlu misalnya dia lempar tangkap bola, nggak perlu sampai lama-lama kali, nggak perlu. Yang penting anak tuh nampak, Kak, lakukan lempar tangkapnya semuanya aktif dah, itu udah bagus itu, Kak. Nggak perlu lama-lama gitu, Kak. Oke, Kak. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PJOK. Oke, mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam menjalankan PKG PJOK ini bersama. Kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Oke, mari kita memetakan ya, Kak. Apa yang harapan kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan ini, Kak? Ada yang bisa apa? Ini Kak Yusmi bisa menanggapi, Kak? Harapan kakak atau Kak Charlie? Oke, terima kasih, Kak. Oke, Kak Yusmi. Saya senang dengan suara Kak Yusmi ini. Maaf ya, Kak, tadi saya lagi jalan, nggak terangkat nomornya. Iya, nggak Saya apa-apa. soalnya dari Minas. Kalau di Minas nih, sekolah saya daerah terpencil, Kak. Jadi sinyal susah, listrik baru masuk. Jadi saya kejar ke Pekanbaru nih, rumah ada Pekanbaru kan. Supaya Iya. zoom-nya enak gitu. Itulah dia. Oke. Nah, Lanjut, Kak. untuk harapan dengan mengikuti PKG ini ya untuk menambah ilmu, pengetahuan, pengalaman lah, Kak. Ya. Jadi merubah paradigma kita ya, Kak. Iya, karena kan kita nih belajar. Iya, belajar. Belajar dan belajar. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yusmi. Betul, pendengar.
Lanjut. Bentar nih. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Tantangan kita apa nih, Kak? Kak Nugrah bisa menambahkan? Coba yang lain dulu, Kak. Oh iya, betul. Ada yang lain dulu? Tantangan dalam mencapai harapan itu, Kak. Pasti banyak tantangan ini, Kak, untuk mencapai suatu yang kita inginkan itu pasti banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi bagaimana tantangan ini kita jadikan sebagai pembelajaran ya Kak, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangannya itu. Jadi kita untuk mencapai tujuan itu kita saling berdiskusi ya Kak antara sesama guru PJOK ini. Bagaimana mengatasi tantangan itu Kak. Sebenarnya di aplikasi Jamboard Kak, cuma kabarnya Jamboard ndak bisa lagi aktif nih. Kawan-kawan bilang Jamboard udah diblokir, jadi kakak sebenarnya jawab di Jamboard nih. Cuma aplikasinya nggak bisa lagi dipakai Kak. Terakhir lah kami pakai semalam Kak. Oke, kita masuk lah ya Kak, kesepakatan pembelajaran. Nah, kita masuk nih Kak. Seluruh peserta atau kakak-kakak memiliki kesempatan untuk berpendapat ya Kak. Semuanya tuh bisa berpendapat di sini. Sama-sama belajar kita di sini Kak. Nah, saya hanya bersifatnya menyampaikan informasi apa yang saya dapat di pendidikan PKG yang telah berlalu ya Kak. 2 yaitu berpikiran terbuka dan saling menghormati. Nah, kita guru-guru PJOK ini Kak, yang penting kita terbuka, apa yang kita tahu kita sampaikan, apa yang tidak tahu kita bertanya itu Kak. Dan yang terutama itu saling menghormati antara kita Kak. Itu intinya Kak. Next. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Ya, kayak seperti tadi ya Kak, ada peserta yang resen, peserta itu yang ngomong atau bergantian gitu Kak. Teknisnya itu Kak. Next, berpartisipasi penuh. Nah, kita sini bicara aja Kak, nggak masalah. Semua kita sama Kak. Nah, saling belajar, berpartisipasi penuh, aktif dalam kegiatan ini Kak. 5. Nah ini Kak, kamera selalu dalam keadaan hidup ya Kak. Nah, on cam gitu kalau bisa Kak. Ini Kak, kita lanjutkan tatap maya 1.1. Kita coba di sini bisa nggak dibuka ya? Kalau bisa kita pindahkan nanti, kalau bisa nih. Kita stop dulu. Oke, sebentar ya. Saya buka LMS.
Oke, terlihat Kak? Terlihat ya? Terlihat. Kita lanjut ya Kak, modul 1.1 di sinkronus ini, yaitu tetap maya. Merefleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ini tetap mayanya satu elaborasi ya Kak. 1 jam akan datang ya. Tunggu sebentar. Tujuan dari sesi ini yaitu peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kedua yaitu kakak-kakak peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya, serta keberpihakan pada murid. Nah, itu tujuan kita ya Kak. Agenda kita hari ini Kak, mengapa refleksi, mengapa dan apa, gitu Kak. 2 analisa cerita nanti ya. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya, Albert. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Oke. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi, Kak? Ada yang bisa menambahkan, Kak? Ada yang bisa menguatkan itu, Kak? Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi gitu, Kak, di pembelajaran PJOK? Kak Ray. Atau Kak Charlie. Ya, mengapa penting itu, Kak? Tentu, Kak. Karena melakukan refleksi ini, Kak, kita melihat ke belakang, apa yang kurang, dan kita perbaiki untuk kedepannya lebih baik gitu, Kak. Jadi refleksi itu melihat ke arah belakang, atau orang bilang bercermin gitu, Kak. Apa yang kurang yang kita lakukan setelah pembelajaran, kita refleksikan kepada diri kita untuk diperbaiki, agar kedepannya pembelajaran khususnya PJOK lebih menarik dan berpusat kepada peserta didik, Kak. Apa itu refleksi? Refleksi itu kita lakukan sadar atau tidak sadar nih, Kak. Terkadang ada yang sadar kita lakukan, ada juga yang tidak sadar kita lakukan, Kak. Tapi lebih baik kita melakukan refleksi ini secara sadar, Kak. Jadi apa yang kurang kita lihat di belakang pembelajaran kita, apa yang belum tercapai kita perbaiki untuk kedepannya lebih baik. Gitu. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Kita merefleksikannya seperti saya kasih contoh satu, Kak. Misalnya dalam pembelajaran PJOK ada satu anak itu, Kak, praktek, misalkan praktek permainan bola voli. Anak ini rupanya melakukan passing bawah itu tidak bersemangat, Kak. Jadi dia tidak bisa melakukan passing bawah dengan bola voli yang sesungguhnya. Setelah pembelajaran kita lihat dan kita temui anak tersebut, kita refleksikan, ternyata anak ini kesulitan untuk melakukan passing bawah dengan bola sebenarnya. Nah, jadi kita sebagai guru, Kak, mencari solusinya itu
coba kita ganti dengan bola seperti bola karet dulu, Kak. Bertahap-tahap. Jadi anak ini bisa melakukan, tapi dengan tujuan tetap dia melakukan passing bawah dengan bola sebenarnya. Jadi dia dari tahap dia senang dulu melakukan, Kak, sampai dia bisa melakukan passing bawah dengan bola sebenarnya. Kita harus lihat dulu ke arah belakang. Rupanya anak ini tidak bisa atau tidak mau melakukan passing bawah rupanya karena bolanya terlalu berat. Jadi kita sebagai guru melihat ke belakang bahwa anak tersebut tidak bisa melakukannya dan kita ganti dengan bola yang lebih ringan sehingga anak ini semangat melakukannya, dengan catatan tujuan kita harus sampai dia bisa melakukan bola passing dengan bola sebenarnya, Kak. Itu salah satu contoh refleksi. Selanjutnya, sebentar, Kak, saya mau lihat apa dulu. Oke, tindakan seorang guru, Kak. Tindakan rutin. Tindakan rutin kita sehari-hari ya, Kak. Mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberi kalimat instruksi, dan lain-lain. Ini adalah tindakan rutin ya, Kak. Tindakan reflektifnya itu mengabsen dengan cara yang berbeda. Dua, itu menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Selanjutnya memberi kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Jadi tindakan kita sebagai seorang guru, Kak, selama ini seperti apa, Kak? Ada yang bisa menguatkan, Kak? Tindakan kita seperti guru, Kak. Kak Saula? Ini refleksi perbaikannya, Kak. Tindakan rutinnya mengabsen, kan? Oke, Kak Maratua Nasution. Ini kakak nih, halo. Selamat, Kak. Kak Maratua, silakan. Halo, Kak. Bisa dibuka mic-nya, Kak? Mikrofon. Kak Maratua Nasution. Ini biasanya kita kan tindakan rutinnya itu mengabsen. Kita refleksikan diri kita kan mengabsen dengan cara yang berbeda. Seperti apa nih cara yang berbeda ini, Kak? Atau menyampaikan materi. Menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Ini saya rasa kakak-kakak udah sering nih menyampaikan materi sepak bola. Dilihatkan bolanya sekalian ya, Kak. Itu mungkin udah yang saya pengen absen ini, Kak. Kak Rido. Oke, Kak Mustopik. Tadi mengenai tindakan rutin seorang guru tadi kembali Pak Rido. Tadi mengenai masalah absen, saya juga pernah melakukan ini, mengabsen, memberikan sebuah gambar emot pada hari ini kepada anak itu. Jadi anak itu kita tahu, oh lagi bahagia. Jadi saya tanya bahagia karena apa? Karenanya katanya tadi kasih uang jajan lebih dari orang tuanya. Itu Kak itu.
Boleh kayak gitu kan Pak Rido? Boleh Kak, boleh boleh. Cara mengabsennya berarti itu ya Kak? Iya, iya. Kakak ngajar di SD, SMP Kak? Saya dulu di SMP, sekarang pindah beralih ke SD. Oh, SD lebih menarik seperti itu dibuat tuh Kak? Iya, anak seneng gitu menunjuk langsung, saya ini Pak, saya ini Pak. Ada juga yang menunjukkan lagi marah gitu. Kadang-kadang Ah, kena bully, baru mau masuk kena bully sama kawannya. Jadi kita ya, tahu ya, anak ini betul. baru kena bully. Jadi berikan kata nasihat lagi pada anak yang bully. Oke, bagus Kak. Seperti itu kreatif berarti Kak. Terima kasih Kak. Oke Kak. Meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Nah, seperti apa ini Kak? Ada yang punya pengalaman Kak? Meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan? Kalau kita dulu sekolah baris itu seperti tentara kadang Kak, ya kan? Disuruh baris semuanya katanya kan. Kumpul lah baris seperti tentara. Rapi semuanya kan Kak. Kalau sekarang nih cara-cara lain yang mengasihkan lah itu Kak bagi anak-anak. Pernah nak salah satu kakak-kakak di sini melakukannya Kak? Tidak. Ya Kak Nugrah. Tadi meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Ya, Dan saya di sekolah itu di SD, SD ya biasanya Kak. anak kelas 1 dan kelas 2 itu melakukan pemanasannya kan biasanya itu kan yang kelas tinggi itu pakai ala-ala militer. Jadi kita buat Mm-mm. lingkaran besar, kemudian kita melakukan permainan kucing dan tikus. Mm-mm. Jadi bisa dilakukan dengan eh, apa tuh namanya, membuat lingkaran besar, terus Mm-mm. melakukan permainan-permainan sebagai permainan hijau hitam, kucing tikus, dan anak itu supaya bergerak semuanya melakukan Mm-mm. pemanasan. Jadi pemanasannya nggak seperti pemanasan yang seperti biasa di kepala, di kaki dan sebagainya, Mm-mm. bisa juga dengan permainan dan sebagainya. Gitu Pak. Oh, oke, terima kasih Kak Anugrah. Berarti apa nih ya Kak, lebih menarik gitu kan. Jadi anak-anak tidak kaku gitu ya Kak Anugrah. Ya, dengan permainan Pak. Oke, terima kasih Kak Anugrah. Kita lanjut. Tambahan lagi Kak Rido Oke, Kak Mustafik. Ini Kak, mengenai, saya boleh nggak minta kameranya dibuka Kak? saya dari tadi memang nggak bisa Pak. Saya buka dari Hah? tadi memang nggak bisa. Ada kenapa nih? Oh, yang di apa itu Kak? Yang digambar kayak kamera itu mungkin lagi Udah, hilang nggak udah Kak? saya udah berapa kali saya pakai nggak mau Pak. Dari tadi Oh, dari, dari tadi tuh. Kak Anugrah bisa nih. Saya dari tadi Lewat, nih. lewat Nggak HP. bisa nih Kak. Kak. Oke Kak, kembali Kak pada yang meminta murid berbaris tadi itu. Ya. Nah, tadi kan disampaikan Pak Anugrah masalah dengan pemanasan tuh, dia sambil Nah, bermain itu betul juga. Saya pernah juga membuat ini, waktu saya lakukan, saya bermain dengan sosis namanya. Kalau sosis kan kita tahu ya, permainan. sosis itu kan berbaris lurus tuh. Jadi Mm-mm. saya minta buat 3 sosis. Nanti mereka 3 baris tuh buatnya. Nah, terus saya buat 4 sosis, nanti mereka melakukan 4 baris. Tuh. Jadi ada 4 sosis tuh barisnya tuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya Ya. lakukan seperti apa? Memberikan permainan sambil baris di coba urutan barisannya dari badan yang paling rendah di depan sampai ke belakang yang paling tinggi. Jadi mereka sambil sibuk mengukur badannya, akhirnya bentuk barisan gitu. Setelah terjadi bentuk ukurannya mereka tuh. Jadi rapi mereka gitu. Jadi Itu kayak akan pengalaman konten saya berarti lakukan. Kakak ya Kak? Ya Kak? Kayak akan konten gerak berarti Kakak nih. Iya, saya lakukan gitu. Saya bilang kan kita bermain tapi sambil baris. Coba baris sesuai ukuran bentuk tubuhnya, tinggi dari rendah ke tinggi. Nah, mereka sibuk tuh. Iya Kak. Kalau sudah tersusun ya udah langsung baris dia gitu. Gitu Kak. Yang penting anak-anak senang melakukan itu Kak, ya, Iya. aktif dia kan. Iya, iya. Sambil Bergerak. ribut-ribut. Saya tinggi katanya. Saya tinggi gitu. Jadi itulah konsep dari Merdeka Belajar ya Kak. Penting anak nih datang sekolah, senang, jumpa dengan gurunya, senang, dan melakukan gerakan juga senang gitu ya Kak. Itulah Ya, Merdeka gitu. Belajar sekarang nih Kak. Oke Kak, terima kasih. Oke Kak.
Kita lanjut ya Kak. 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. 1. Memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. 2. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Ketiga yaitu Kak, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. 4. Selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. 5. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penilaian ilmiah yang berkembang. Sedangkan yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri yang profesionalitas mengajarnya. 7. Berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, inilah 7 karakter praktik mengajar Kak. Nah, jadi kita sebagai seorang guru bisa kita berkolaborasi dengan rekan sejawat kita Kak, atau berdiskusi untuk mengembangkan diri kita Kak, profesionalitas kita dalam mengajar, apa yang harusnya diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan. Semua kita harus terbuka gitu Kak sebagai seorang guru Kak. Nah, jadi kita tidak ada malu-malu lagi ya Kak untuk melakukan apa yang kita tidak tahu, kita bertanya Kak. Oke, next. Tunggu Kak, belum lagi. Saya sebentar ya. 24 berarti. Tunggu sebentar ya. Tapi yang satu tadi ya. Sebelumnya Kak, saya mau cari ketua kelas nih Kak. Kira-kira siapa nih Kak? Ada Kak? Kak Anugrah boleh tuh Kak. Ya kita pilih aja secara aklamasi nih Kak, Kak Anugrah nih ya Kak. Dia Anugrah Fitra, Kakak Anugrah. Ya, bersedia Kak? Kak Saula ya. Ya udah pas itu Pak Nugrah aja lah. Udah pas tuh Kak Saula. Udah pas. Kenal Kakak dengan Pak Anugrah? Kenal. Oh. Yang lain yang mau bersedia siapa dulu? Ya, kita pilih aja secara apa nih? Kak Anugrah bisa juga. Setuju, Pak Anugrah yang ketua. Ya, Bu Yusmi. Udah cocok itu Pak Anugrah Pak. Kenal Ibu dengan Pak Anugrah? Insya Allah kenal. Kak Anugrah berarti tidak terkenal nih di Kabupaten Pelalawan. Senior kami tuh Kak. Oh, senior. Kak Anugrah ngajar di mana tadi? SD, SMP? Di Palas tuh Kak. Wah. Ya. Nanti kita ada pertemuan itu Kak. Nah, 7 hari itu Kak. 5 hari luringnya, 1 hari pemberangkatan, saya 1 hari kepulangan gitu Kak. Nah, jadi kita nanti Kapan itu Kak? tatap luringnya 5 hari kita nanti itu Kak. Saya nggak tahu Kapan itu, nanti Kak? nih di sore nih. Ini rata-rata sore nih Kak.
Rata-rata sore Kak. Ada yang dari Kerinci itu, dari Kerinci 1. Kak Rigo Oh, tadi. iya. Pangkalan Kuras lah, Kak. Oh, Pangkalan Kuras kecamatannya ya, Kak? Betul, Kak. Betul, Nanti Kak. nantinya apa nih? Nanti mungkin di gedung-gedung pemerintahan, saya belum tahu pasti di mana tempatnya. Di situ nanti kita, Kak, mungkin di sekolah yang alatnya lengkap. Nah, disitulah nanti kita pertemuan luringnya itu, Kak. Nah, sekitar 5 hari itu. Kalau nggak salah di bulan 10 tanggal 27 mulainya itu. Ya, udah itu, Kak. Sebentar ya, Kak, saya ada yang Kak Anugrah bisa screenshot? Saya baru pula megang megang laptop nih. Kak Anugrah pakai handphone atau pakai laptop? Pakai handphone Kak. Di screenshot bisa. Bisa. Tolong screenshot ya, Kak, nanti kirim ke grup kita. Iya Kak. Ya. Jadi gimana nih Kakak? Kak Anugrah kita angkat jadi ketua kelas 10. Iya Kak, setuju Kak. Setuju yang lain? Oke. Setuju. Oke, kita mengucapkan Adil. bismillah. Kak Anugrah kita Bismillah, angkat ketuk sebagai palu ketua kita. kelas. Kelas 10 Pelalawan. Oke, Kak Anugrah. Tunggu sebentar ya, Kak. Saya ambil cas dulu, Kak. Baterai lowbat. Oke, saya tadi ambil cas sebentar ya. Oke, gimana Kak Anugrah? Sesuai ya? Bungkus semuanya ya. Bungkus lah Kak. Oke, terima kasih. Kita bungkus. Kita lanjutkan ya, Kak. Analisis cerita. Kita analisa sini. Nampak slide saya, Kak? Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberi tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembak bola ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet.
di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, ini pertanyaan Kak. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungannya dengan praktik mengajar Bapak Ibu selama ini? Ada yang bisa menceritakan Kak? Kak Mustopik? Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungan dengan praktik mengajar kakak-kakak selama ini, Kak? Apakah Izin, Kak? Ya, Kak Anugrah, Bisa. silakan. Baik, terima kasih, Kak. Ya. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias dengan pengalaman mengajarnya selama 8 tahun. Dalam mengajar teknik menembak bola ke ring basket, Pak Raga menggunakan tanda silang di lapangan untuk menandai posisi menembak dan tiang sebagai penanda ketinggian lompatan. Pak Raga menjelaskan tujuan pembelajaran di papan tulis portable, memastikan semua peserta didik memahami kriteria sesuai teknis menembak bola, keamanan, dan cara bekerja dalam kelompok berpasangan. Mungkin pada akhir pembelajaran, teknik menembak bola peserta didik menjadi meningkat. Kemudian menghubungkan praktik mengajar, Pak Raga dalam praktik mengajar itu yang bisa dilakukan kita selama ini, saya selama ini menggunakan alat bantu visual, Pak. Visual ya? Ya, menggunakan alat bantu visual seperti tanda di lapangan atau papan tulis yang bisa membantu siswa untuk memahami posisi dan teknik yang benar. Oh, jadi selama ini Kak Anugrah pakai visual gitu ya, Kak? Iya, Kak. Cara menghubungkannya selama ini ya, Kak? Iya, Kak. Jadi seperti Pak Raga ini, anak-anak diberi kebebasan itu, Kak? Iya, Kak. Nanti ada yang jadi pelatih, ada yang jadi pelaku gitu ya, Kak? Iya, Kak. Diberi kebebasan sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya, Kak? Terima kasih Kak Anugrah. Ini lagi Kak Anugrah, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak lakukan gitu? Kalau misalnya Kak Anugrah nih seperti Pak Raga, refleksi apa yang kakak lakukan melihat yang apa yang sudah terjadi gitu kakak maksudnya? Ya mungkin apabila saya menjadi Pak Raga, mungkin bisa mencontoh dengan penggunaan tanda silang tadi atau tiang sebagai alat bantu visual yang sangat efektif untuk membantu siswa untuk memahami posisi dan ketinggian yang tepat. Dan mungkin penekanan pada kriteria sukses dan keamanan memberikan landasan yang kuat bagi siswa untuk melakukan teknik yang benar. Mungkin dengan kekuatan, dengan pengalaman kekuatan, menggunakan alat bantu bisa membantu siswa memahami dan mempraktikkan dengan benar. Jadi merefleksinya ini Kak,
Pada refleksi refleksinya ya. Mungkin ada refleksi ke belakangnya, kita melihat lagi kemampuan anak mungkin kan. Tapi tadi kalau di cerita Pak Raga itu anak-anak diberi kebebasan untuk memilih, ada yang jadi pelatih, ada jadi yang pemain Kak. Nanti kita mau lihat refleksi ke belakangnya, mungkin kita ada yang salah, mungkin kita perbaiki dengan melihat kemampuan anak-anak lagi ya Kak untuk ke depannya. Jadi anak-anak ini cocoknya di mana nih? Gitu Kak. Mungkin ada anak-anak nih cocoknya jadi pelatih gitu. Ada yang anak-anak nih jadi wasit, ada yang bisa melakukannya gitu Kak. Jadi kita merefleksikannya, kita lihat kemampuan anak tersebut ya Kak. iya Kak Kak. Topik, terima kasih nih Kak Anugrah. Kak Mustopik bisa menambahkan? Atau Kak Re? Siapa lagi di dalam nih ya? Izin Kak, Ya, silakan Kak. kalau yang pertanyaan pertama itu bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Kalau Mm-mm. menurut saya sudah urutannya sudah oke, sudah pas. Ya, ya betul. Namun kita harus tahu juga anak-anak itu di mana kemampuan dan kekurangannya dalam melakukan hal itu. Ya Itu yang betul. kurangnya Pak Raga tidak melihat anak memilah-milah dulu. Dia meratakan Mm-mm. memberikan kebebasan semua. Jadi saya rasa ya kalau menurut saya nanti anak yang kurangnya dan kelemahannya itu nggak sampai ke situ, dia nggak akan nyampe ke situ tujuannya, nggak akan sampai tujuannya. Salah satunya. Terus refleksinya itu yang disampaikan Kak Ridho itu udah benar. Tentunya Mm-mm. kita karena dia memberikan bebasan, tentunya kita harus melihat juga kelemahan kekurangan anak itu Mm. sebagai pelatih yang mana Mm-mm. wasitnya dalam bermain seperti apa. Kita refleksikan untuk demi kebaikan ke depannya lagi gitu. Mm. Itu aja sih Kak. Tugas kita mengarahkan lah gitu ya Kak. Iya, mengarahkan kembali Ah, apa kemana tuh. ya, Tetap guru harus ada mengarahkan juga, tidak Mm. berarti memang memberikan bebasan kepada Mm. anak, cuman kita sebagai guru tidak harus kita lepas, kita tidak Ya. kontrol dan mengarahkan anak itu sebagaimana Mm. agar berjalan terbaik, agar berjalan dengan baik tujuannya nanti. Mm. Luar biasa nih Kak Nugrah, Kak Mustopik nih. Ada lagi yang ingin menambahkan, Kak? Jadi kita sebagai guru nih Kak, memberi kebebasan ya tidak harus kebebasan yang terlalu bebas gitu ya Kak. Kita harus mengarahkan murid-murid ini kemana sesuai dengan kemampuannya. Kita hanya memfasilitasi ya Kak, murid-murid ini agar dia bisa sampai ke apa yang ada di diri dia gitu Kak. Targetnya. Ya Kak. Itulah dia Kak. Kak Ade nih, senama dengan saya nih, Kak Ade Ridwan nih. Kak Ade ini ngajar SMA nih ya. Ya, Kak. Nah, gimana Kak Ade? Pendapatnya Kak Ade? Menurut saya sih, ini kembali lagi kita sebelum ke kasus yang tadi kan kakak menyebutkan ada 7 kriteria dalam Karakter. apa tadi karakter ya. Yang pertama kita refleksi diri kita sebagai pengajar, apakah yang peserta didik kita, SDM kita, apakah bisa kita terapkan di kurikulum Merdeka. Karena secara belakangan terakhir ini sudah mungkin Kumer ini sudah hampir mendekati 2 tahun ya Kak, kalau salah ya kan. Saya yang mengalami kasus di SMA ini, mungkin kalau cara saya analisa, menurut saya Kumer ini tidak berjalan efektif di PJ. Satu sisi jam PJK kita sudah berkurang ini, awalnya 3 jam jadi 2 jam ini. Terus kalaulah kita membuat
seperti kakak bilang tadi, menyenangkan pemanasannya seperti inilah, baris seperti ini. Saya berpikir kapan kita belajarnya nih, kan terus. Dan runtutan dari step by step tadi dari awal pertama, di Yoka ini kan kita mengajarkan motorik dasar nih. Jadi kan aja ketika anak melakukan pembelajaran untuk bola basket, dia sudah tahu mana bisa membedakan chest pass dengan passing atas gitu. Artinya membedakan mana passing dada dan passing atas dalam bola voli. Dia nggak salah gitu. Menganalisa yang mana passing untuk voli, basket, dan sepak bola. Itu contohnya. Kemudian kalau dari SDM kita, kemudian dari fasilitas di sekolah, itu pasti menunjang untuk bagaimana proses pembelajaran kita bisa sesuai dengan kita. Itu kembali dengan tadi kan gitu. Dan realita yang terjadi, ini maaf ya, mana tahu pula ada anggota kita kepala sekolah di sini, ini problem juga, kan? Bayangkan ketika kita mengajar PJOK dengan murid satu rombel itu 40, hanya diberikan 2, misalkan, itu 2 udah terlalu banyak. Berapa kali anak itu melakukan passing, berapa kaki atau berapa tangan yang melempar, apakah efektif gitu? Itu problem yang harus kita bahas di sini. Artian sebelum kita jauh kemana-mana untuk bagaimana kita proses pembelajaran mengajarnya seperti apa. Jadi artian saya baru-baru ini disupervisi sama kepala juga, dibilang juga cara saya masih ke-13 katanya. Bagaimana saya mau kurikulum merdeka, Pak? Gue bilang. Bayangkan kepala sekolah menyuruh saya gitu. Mengajar itu bukan di lapangan, tapi di ruangan. Berpikir keras saya. Ini kan belakang dengan modul yang sudah kita kasih gitu. Artinya di modul itu kan sudah jelas kegiatan intinya. Saya kemarin itu bawa materi softball. Artian anak bisa lempar tangkap, kan nggak mungkin di ruangan. Dia berpikir keras. Jadi itu dia Pak, Kak, permasalahan yang sering terjadi lah pribadi ke saya. Terus masalah itu kembali lagi saya sepakat juga dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Kebebasan semua kita batasi. Kembali lagi di kita, artian kita guru ini bukan hanya sekedar guru tapi fasilitator di situ. Selalu memberikan kebebasan kepada anak gitu kan. Karena apapun ceritanya, di mana tadi kalau Pak Raga tadi sudah menunjukkan kau pelatih, kau anak kasih bebas, kau boleh pelatih, kau bisa jadi pemain, atlet gitu. Plus minusnya apa? Plus minusnya anak pelatih, dia ingin mau, aku pengennya pelatih. Jadi kita bisa melihat plusnya itu dari secara psikologis dia, berarti anak ini leader gitu, bukan pesuruh tapi perintah gitu. Tapi minusnya kita lihat sesuai nggak dengan pemilik, dia bisa pilih jadi pelatih atau jadi atletnya. Apa refleksinya? Refleksinya temuan identifikasi, berarti cara ini plusnya itu kita bisa secara psikologis bisa menilai anak ini bisa sebagai leader, pemimpin, karena dia pengen jadi pelatih, dia pengen mengatur gitu. Tapi yang minusnya yaitu teknik dasar yang harapan kita itu belum tentu yang sesuai kita harapkan. Ya Kak, maaf ya agak berselemak ngomongnya. Enggak apa-apa Kak. Ya. Lanjut. Terima kasih.
Oke. Cukup, Kak? Juga kasih kesempatan Kak Maratua itu ada yang mau diomongkan tuh. Oh, siap, Kak. Oke, terima kasih Kak Ridwan, ini pemaparan yang sangat luar biasa nih, Kak. Memang masih banyak kita sebagai guru PJOK ini masih banyak seperti contohnya itu masalah fasilitas ya, Kak, sarana prasarana. Jadi kalau di kurikulum mereka ini mulai dari kita melihat pembelajarannya sampai di lapangan itu memerlukan alat yang banyak gitu ya, Kak, untuk menunjang pembelajaran kita di lapangan. Nah, sementara ada sebagian sekolah yang mampu menyediakan, ada juga yang tidak. Nah, tapi kita dituntut sebagai guru, itulah dituntut harus lebih kreatif gitu katanya, Kak. Nah, kreatif ini seperti apa dulu, Kak, kreatifnya kan? Jadi kita nih dituntut kreatif untuk atau memodifikasi gitu katanya bahasanya itu, Kak. Apa yang ada di sekolah dan dimanfaatkan. Apalagi kalau di SMA gitu ya, Kak. Kalau bola basket 1 itu kalau untuk latihan itu saya rasa mungkin banyak duduknya anak kan, Kak? Iya, Kak. Sementara di Kumer ini anak-anak ini dituntut harus bergerak semuanya. Minimal kita menyiapkan konten-konten di lapangan sesuai dengan kemampuan anak kan, Kak. Kita memerlukan alat yang banyak gitu, Kak. Jadi kiat-kiat kita dituntut lebih kreatif, lebih inovatif untuk semua itu, Kak. Mudah-mudahan bisa lah kita lakukan itu, Kak. Kira-kira bisa nggak itu, Kak Ade? Nggak bisa, Kak, karena kan saya juga pernah ya dapat ini kan pembelajaran di perkuliahan dulu kan. Itu secara teori manusia itu hanya bisa bertahan konsentrasi itu 5 menit sampai 15 menit. Makanya coba kita analisa ketika dalam pertandingan sepak bola. Makanya banyak ketikanya gol tuh 5 menit awal dan 5 menit terakhir. Itu ada temuan yang yang pencipta-cipta olahraga. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita menggunakan fasilitas paling tidak minimal itu setengah dari rombel, 40 atau seperempatnya lah, misalkan rombelnya 40 itu minimal 10 kan gitu. Apa yang terjadi apabila fasilitas hanya 2 gitu? Yang terjadi pastinya siswa yang lain tidak fokus gitu. Kita terus berulang-ulang. Apalagi kejadian yang saya alami di SMA ini kan, mindset yang mungkin ini oknum ya, Kak ya, oknum ya kan. Saya pribadi entah karena oknum, entah karena vaksin COVID kemarin, saya contoh nih yang memang olahraga yang sudah awam yang kita di Indonesia ini, sepak bola. Ada beberapa siswa yang memang tidak tahu mana passing dalam sepak bola, yang mana passing dalam, luar. Itu kan pelajaran anak SD itu, SD dan SMP itu. Kenapa saya harus mengulang lagi? Ya mungkin itu semuanya seperti itu. Karena apa? Mungkin karena fasilitas cuma 2. Nah, misalkan di rombel itu 40, bola cuma 2. Kita fokus hanya beberapa siswa. Siswa yang lain ya mungkin menggibah lah, yang ngobrol lah, yang seperti apa. Ya namanya kita juga tuntutan juga administrasi, tujuan pembelajaran tercapai, nilai harus under pressure, harus push gitu dari pihak sekolah. Itu kan ya memang rahasia umum yang terjadi di sekolah. Anak nggak boleh seperti ini, anak nggak boleh seperti ini. Makanya kakak lah yang sebagai pernah yang sudah duluan dari kami,
itulah problem-problem yang dialami di sekolah, terkhusus sekolah saya gitu. Jadi ya minusnya seperti itu. Ketika kita fokus, misalkan kita cuma 2 bola, ya hanya bisa kita fokuskan beberapa anak. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya memang anak-anak yang memang sudah mahir di situ. Yang terus berkembang. Yang tertinggal ya tertinggal jadinya. Jadi mungkin kakak-kakak lain dia kasih solusi. Bagaimana untuk memfokuskan anak dalam satu rombel kita fasilitasnya itu cuma 2 bola. Mungkin ada formula-formula yang tepat kasih masukan saya yang di SMA ini. Karena kan kalau kami SMA ini kurang kreatif lah ya kalau untuk dalam menciptakan permainan, beda dengan yang karena ada dewasa anaknya ya Kak. Sensitif gitu kan. Itu yang Kalau kalau anak SD itu masih bisa dibuat permainan masih senang orang tuh ya Kak. Kalau yang SMA ini, alah bapak ini lebay katanya. Nah itu problemnya jadinya. Jadi sedikit apa yang saya panggil kan, aduh anakku sayang, nanti sensitif pula kan, baper pula, kacau gitu. Itu Kak permasalahan. Coba mungkin ada kakak-kakak lain yang memberikan solusi yang tepat. Yang mungkin bisa saya berbagi pengalaman ini Kak. Betul. Yang ngajar SMA nih Kak Ridwan ya. Ada lagi di sini yang ngajar SMA Kak. SMK, tapi saya nggak tahu siapa ya. SMK ada rombel kita 1 orang. Jadi itu tantangannya selama ini ya Kak. Kita disuruh ngajar, tapi bola dikasih 2, sementara anak-anak 30 gitu ya Kak. Jadi mungkin lebih banyak, kalau tidak bermain lebih, jadi kita ngembangkan konten tuh sedikit susah ya Kak. Gitu ya Kak. Iya Kak. Membuat konten. Kita di kreatif jadinya Pak Kak. Jadi kreak dan aktif jadinya. Banyak mencerit mari. Jadi nggak terlepas dari itu, memang harus gitu. Apalagi anak SMA ini kan masa transisi. Mungkin kalau anak kita bilang ya mungkin dengan nada sedikit tinggi udah mungkin tersigol anak SMA ini, ya itu kembali lagi ya Kak, kulturnya, kultur di kita, SDM kita gitu. Apakah memang seperti itu? Saya bukan makan kan. Artinya inilah kasus yang saya alami di SMA gitu. Ya, maaf kata tanda kutip ya seperti kita jadi penggembala ya kan. Penggembala sapi, membariskan anak aja ya harus sudah bawa rotan baru rapi kan gitu. Ya Kak. Terima kasih Kak. Pemaparan yang sangat bagus nih Kak. Ada lagi kakak-kakak yang lain yang menambahkan atau menguatkan ini Kak, atau ngasih solusi bagaimana ini kita mengajar secara reflektif gitu Kak. Reflektifnya tadi ya, kita contohkan seperti praktik yang dilakukan Pak Raga ini Kak. Pak Raga ini dia mempraktekkan dan sesuai dengan, mungkin bisa dibilang sesuai dengan Umer mungkin ini ya. Cuma dia menaruhkan di SMA ini mungkin Kak, Pak Raga ini. Atau bisa di SMP gitu Kak. Ada yang bisa menguatkan Kak? Ini Kak. Jadi kita yang perempuan itu Kak, cuma Kak Yusmi di sini Kak. Seperti ya kayaknya Kak. Oh iya ya. Iya Kak Maratua, apa itu? Silakan. Kak Saula nih, Saula. Yang angkat tangan. Di sini ada Kakak Eksi, Kak Indra. Jadi cuma bidadarinya cuma Kakak Yusmi ini ya.
Ini ada chat. Oke, jadi itulah ya Kak, kita sebagai guru PJOK ini tantangan di lapangan sangat berat sebenarnya. Jadi kita dituntut untuk bisa melakukan suatu pembelajaran yang kreatif, inovatif. Sementara ada beberapa pembelajaran yang tidak bisa disulap gitu Kak. Seperti bola basket itu sulapnya itu susah itu Kak menurut saya Kak, menyulapnya dengan bola-bola lain karena tidak dapat feel-nya nanti itu Kak. Jadi kalau menurut saya yang penting anak ini bergerak dulu Kak. Bergerak, menikmati geraknya Kak dengan arahan kita. Jadi tidak ada yang istilahnya yang duduk-duduk gitu Kak. Satu harapan saya Kak, dan harapan kita bersama, jangan pernah meninggalkan anak di lapangan gitu Kak. Itu aja. Kita rubah paradigma ini, paradigma lama kita rubah. Jangan pernah meninggalkan anak itu di lapangan gitu Kak. Kita harus bisa menjamin keamanannya, membuat anak ini bergerak sepanjang hayat, senang gitu Kak. Terlepas dari permasalahan dari KAD tadi kan, kita dituntut itu Kak. Jadi lebih semangat untuk mengajar anak-anak ini Kak. Oke, ini udah sampai terima kasih nih Kak. Mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal di LMS. Jadi Kak, semuanya udah pernah membuka LMS ya Kak? Sudah Kak? Sudah. Sudah Kak. Sudah. Besok asinkronus tuh Kak. Jadi Kakak ikuti langkah-langkah dari 1.1 modul tuh Kak. Buka aja itu Kak. Di sana nanti ada tugas-tugas yang dilakukan. Kerjakan aja itu nanti Kak. Itu ada deadline waktunya tuh ya Kak. Di LMS. Kalau fakta semuanya udah ya Kak sama surat izin? Sudah. Oh udah ya. Udah semuanya itu. Jadi kalau Sudah Kak. Kalau di LMS nih Kak, dia harus dikerjakan dulu di atas, baru bisa dibuka yang di bawahnya itu Kak. Gitu. Kalau di LMS nih. Nanti itu yang video yang kita ingatkan tadi itu di LMS juga ada nanti Kak, 2.1. Makanya diingatkan dari sekarang Kak. Jadi Kakak bisa membuatnya di sekolah kan. 30 menit itu Kak. Waktunya tanpa di edit, tanpa di Kakak jelas, suara guru dengar gitu Kak. Nanti ini diserahkan dulu kepada Kakak gimana cara Kakak menghadapinya di lapangan. Teknisnya Kakak lah yang tahu itu nanti di lapangan. Penting video itu ada nanti sama modul ajar atau RPP-nya gitu Kak. Ada yang bisa closing pembelajaran kita hari ini Kak? Kak Mustopik, Kak Eki nih, Eki Bima Sescio nih ya. Dari mana kakak nih ya? SMP, SD? Kak Anugrah. Oh Kak Anugrah tadi dari handphone ya? Screenshotnya? Iya, dari handphone. Iya. Saya baru pula megang laptopnya, screenshotnya di mana? Bisa buka kameranya dulu Kak, kita nanti foto bersama gitu. Semuanya. Saya nggak dapat foto kamera Kak. Oh, semuanya bisa dibuka. Coba dibuka bentar, kita foto bersama dulu. Kak Yusmi. Buka semuanya. Tunggu saya stop dulu apa ini Kak. Kak Mustopik mungkin kan sinyal untuk Kak Mustopik, Kak. Enggak Kak. Sinyal bagus. Minta dari tadi, dari awal tadi nggak dapat.
Oh, mungkin karena apa, Kak? Kakak pakai handphone atau pakai apa nih? Handphone. Kak Andri di nol nih, ada nih. Kak Andri. Kak Ray ada juga. Kak Yusmi, buka kameranya sebentar, Kak. Kak Charlie nih. Ntar Kak. Oh, siap. Ini Kak Ini kami sama-sama Kak Charlie nih, Kak. Oh, sama. Kak Eki. Ada yang Kak apa bisa Buka kamera, Kak. screenshot Kak apa? Kak apa namanya itu? Kak Nugrah bisa? Mana gambarnya kawan-kawan? Gambarnya Kak Yusmi, buka kameranya. Udah terbuka. Oke. Kak Mustafik kan ada masalah. Siapa yang screenshotnya nih, Kak? Kita foto bareng sebelum kita tutup. Anugerah. Yang pakai laptop siapa? Coba difoto. Yang pakai laptop. Ya, Kalau HP cuman 1, 2, 3, 4, 5, 8 orang cuman kalau pakai laptop. Pakai HP. Oh, saya udah bisa nih, Kak. Siap-siap lah, siap-siap. Tunggu ya. Kamera siap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, Kak. Sekali lagi. Literasi, Kak. Gimana literasi, Kak? Tangannya? Atau gini aja? Olahraga, Kak. Oke, gini. Siap. 1, 2, 3. Enggak, oke. Oke, terima kasih Kak. Sore ini telah berpartisipasi Kak daring tatap maya kita yang pertama ini Kak. Kita berjumpa lagi di hari Rabu itu Kak. Jam berapa kita di hari Rabu, Kak? Baik, Kak. Kira-kira jam berapa Kak? Mau Kak? Jam 4. Gimana disamakan dengan kayak hari ini, Kak? Jam 4, Kak. Jam 4 ya? Oke. Jam 4 aja kita di hari Rabu ya. Di hari Rabu sama hari Jumat nanti itu. Sebentar Kak. Oke. Terima kasih ya Kak di sore hari ini udah partisipasi. Saya ucapkan semoga kita diberi kesehatan untuk kedepannya Kak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh izin live Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.